Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel kita Bang Lucky Arsaka. Oke, jadi kali ini kita kedatangan servisan HP Vivo Y93 Bang. Jadi untuk kendalanya ini abang-abang lihat sendiri nih Bang, LCD nya udah bergaris Bang ya. Terus juga untuk tombol powernya itu udah nggak berfungsi lagi Bang. Jadi untuk pengecekan layarnya kita menggunakan casan Bang. Nah, untuk langkah pembongkarannya abang-abang bisa lepaskan terlebih dahulu slot SIM-nya Bang. Terus juga untuk pembongkarannya, kalau abang-abang bisa menggunakan kuku, abang-abang congkel aja dari bagian slot SIM tadi Bang. Itu lebih gampang Bang ya. Kalau seandainya susah, abang-abang bisa gunakan alat bantu yang lainnya Bang, seperti obeng min. Nah, kalau udah mau kebuka nih, tinggal dibongkar aja Bang ya. Terus juga hati-hati karena ada bagian fingerprintnya Bang. Jadi ada fleksibel fingerprintnya Bang ya. Jadi diusahakan sebelum ditarik, dicek dulu Bang. Nah, untuk langkah selanjutnya abang-abang bisa lepaskan terlebih dahulu baut penutup konektornya Bang ya. Kalau udah dilepaskan bagian penutupnya, abang-abang bisa terlebih dahulu bongkar bagian baterainya Bang. Soket baterainya juga itu dilepaskan Bang ya. Itu langkah awalnya Bang. Nah, untuk pengangkatan baterainya, kalau seandainya susah, abang-abang bisa tambahin cairan Bang ya, seperti thinner atau sejenisnya Bang. Kalau mau menggunakan Pertalite atau itu bisa juga Bang ya. Nah, ini baterainya udah kebuka Bang ya. Terus kita akan congkel bagian LCD nya Bang. Nah, ini untuk alat yang saya pakai itu pencongkel LCD. Abang-abang bisa cari di toko-toko online, itu ada Bang ya, atau di toko spare part Bang. Nah, kalau seandainya susah, abang-abang bisa gunain yang kayak saya pakai ini Bang. Nah, ini hanya sekedar tips aja Bang ya, kalau seandainya LCD nya masih mau digunain Bang. Jadi bisa dicongkel, hati-hati Bang ya. Jadi tidak merusak komponen yang lainnya Bang. Kalau seandainya LCD nya udah rusak, udah nggak bisa dipakai lagi nih kayak HP ini, ya abang-abang bisa congkel paksa aja Bang ya. Jadi ini yang saya lakuin hanya untuk pembelajaran aja Bang. Kalau seandainya LCD nya masih bisa digunain Bang, atau mau mengganti kacanya aja Bang ya. Nah, kalau udah kebuka, abang-abang bisa lepaskan plastik yang ada di bagian belakang penutup fleksibel tadi Bang. Abang-abang bisa lepasin terlebih dahulu. Terus abang-abang bisa langsung angkat LCD nya Bang. Jangan lupa soketnya juga dilepasin Bang ya. Nah, untuk selanjutnya abang-abang bisa bersihin terlebih dahulu bagian framenya Bang ya. Nah, ini untuk pembersihan framenya ini diusahakan sebersih mungkin, karena kalau tidak bersih Bang ya, nanti takutnya LCD nya itu nggak rata Bang. Malah jadi customernya malah jadi komplain nanti Bang. Nah, ini videonya kita percepat Bang ya. Jadi kalau abang-abang yang di rumah mau bersihin, ya dibersihin aja sebersih mungkin aja Bang ya. Nah, gunain tisu kayak saya nih boleh juga Bang. Nah, ini udah selesai nih Bang ya, udah bersih semuanya. Nah, ini untuk LCD yang saya pakai, ini saya pakai merek OG Bang. Jadi kalau abang-abang mau merek yang saya pakai ini Bang ya, jadi saya rekomendasiin aja Bang ya untuk abang-abang kalau mau pakai yang merek ini Bang. Nah, ini hanya tips aja nih Bang ya, karena di tempat saya itu ada sebagian toko yang kalau segelnya rusak atau udah kena lem itu nggak bisa lagi ditukar Bang. Nah, jadi untuk antisipasi yang abang-abang bisa lepasin seperti yang saya lakuin itu Bang ya. Nah, ini lanjut kita untuk pengecekan LCD nya Bang. Nah, untuk soketnya abang-abang pasang terlebih dahulu, terus kita pasang baterainya Bang.
Nah ini kita hidupin bang ya. Terus juga kan ini tombol powernya itu bermasalah bang ya sebelumnya. Jadi ini kita coba dulu bang. Nah kalau nggak bisa, ini saya pakai obeng min untuk alat bantunya nih bang. Nah ini berhasil hidup bang ya. Jadi nanti kita akan lakukan perbaikan untuk tombol powernya bang. Tapi nanti bang ya kita cek dulu LCD nya bang, bagus atau tidak bang. Nah ini HP nya udah hidup. Jadi untuk pengecekan LCD nya abang-abang bisa cek secara berkala bang ya. Kalau abang-abang bongkar HP sendiri ya dicek sebaik mungkin bang untuk ngeceknya bang. Jangan sampai ada yang terlewat bang. Digeser-geser aja dulu satu aplikasi yang kayak saya lakuin itu bang ya. Dicoba lagi tombol-tombolnya. Dites juga tentunya bisa berapa jari bang ya. Nah untuk yang saya lakuin ini itu karena ada beberapa LCD bang ya. Jadi hanya bisa disentuh satu jari atau dua jari bang. Jadi untuk pengetesan abang bisa lakuin yang seperti saya lakuin tadi bang. Jadi diusahakan dicek sebaik mungkin bang ya. Sebenarnya nggak ngaruh juga bang ya kalau seandainya hanya bisa disentuh satu jari bang. Tapi kalau abang-abang mau main game itu ganggu bang. Kalau untuk scroll-scroll TikTok itu nggak masalah sih bang ya. Nah ini saya rasa untuk pengecekan LCD nya udah aman nih bang. Jadi kita akan perbaiki tombol powernya bang. Nah ini saya bersihin dulu sisa-sisa yang kotorannya bang. Jadi kita bersihin terlebih dahulu bang, supaya nanti untuk penggantian tombolnya itu lebih gampang bang ya. Nah ini juga saya lepasin tuh tombolnya. Nah jadi ini untuk mematikan handphonenya kita bisa cabut soket baterainya bang. Nah untuk tombolnya karena saya nggak punya bang ya, jadi kita hanya mengganti tombolnya aja bang, nggak sama fleksibelnya bang. Jadi kita pakai yang merek lain yang saya punya nih bang. Nanti abang-abang lihat sendiri bang ya, kita menggunakan solder untuk alat bantunya bang. Nah ini saya bersihin yang di bagian atas soldernya bang ya, karena yang di bagian atas itu yang mau kita gunain bang. Nah untuk langkah-langkahnya abang-abang bisa lihat nih bang ya. Jadi kita hanya memakai tombolnya aja bang. Jadi kita taruh di bagian solder, terus langsung dilepasin aja bang. Nah itu udah terlepas bang ya. Jadi kita butuh dua nih bang, jadi kita lepasin dua juga bang. Jadi ini solusi kalau seandainya merek tersebut tidak ada dijual di toko spare part bang. Jadi kita bisa pakai yang merek lain, tapi kita hanya pakai tombolnya aja bang. Nah ini kita bongkar dulu, kita bongkar lagi bang ya. Karena kita mau perbaiki tombol powernya bang. Sebenarnya ini tips aja nih bang ya, kalau seandainya abang mau buka counter kan, atau di rumah servis-servis HP temen, jadi supaya customernya itu balik lagi bang. Jadi kita kasih gratis aja sih bang ya sebenarnya. Karena untuk biayanya juga nggak seberapa bang, itu hanya untuk menarik customer kembali lagi bang.
Nah ini abang-abang untuk langkah-langkahnya bang ya, abang-abang bisa lepaskan terlebih dahulu untuk baut-bautnya bang. Nah nanti setelah papan mesinnya diangkat itu kelihatan tombol fleksibelnya bang. Nah ini kita lepas semuanya nih untuk bagian fleksibelnya bang. Nah jadi untuk abang-abang yang nonton video ini hanya untuk mengganti LCD ya bang, abang bisa skip aja di bagian ini bang ya. Nah jadi kita gunain lagi LCD. Jadi kita gunain lagi soldernya untuk melepas part yang lama bang. Untuk pelepasan ini gampang susah bang ya, karena bagian tombolnya itu sangat kecil bang. Terus juga kalau kelamaan ditaruh di atas solder, bisa-bisa juga kebakar tuh bang bagian tombolnya bang, karena di bagian atas tombol itu ada plastiknya bang. Nah ini kita pisahin dulu yang baru sama yang lama bang. Nah untuk cara pemasangannya, jadi setelah dilepas yang lama, itu yang baru langsung kita taruh aja di bagian atas bang ya, dipasin terus langsung ditaruh di bagian atas soldernya bang. Nah ini abang-abang lihat nih bang. Nah kalau udah dipasin langsung ditaruh di bagian atas solder bang. Jadi jangan terlalu lama juga bang ya, jadi dikira-kira aja bang. Kalau seandainya udah nempel langsung diangkat bang. Nah ini satu udah lengket bang ya. Nanti kita lakuin satunya lagi bang, karena bagian tombol volume yang bawah itu juga nggak bisa bang. Nah ini saya aja gunain pinset bang, karena emang kalau berurusan sama hal yang kecil-kecil tuh ribet bang ya. Nah ini lepas lagi. Jadi emang harus ekstra sabar aja nih bang. Nah jadi udah selesai semua nih bang, dua-duanya bang. Jadi untuk yang tombol power udah bisa, untuk yang volume bawah udah bisa bang. Jadi gampang susah bang ya. Jadi yang penting abang-abang mau belajar bang. Nah sebenarnya kalau abang-abang ada multitester bang ya, abang-abang bisa cek terlebih dahulu menggunakan multitester bang. Tapi kayak saya ini udah yakin nih bang ya sama kinerja yang saya lakuin. Jadi menurut saya kalau udah aman tuh di tangan berarti udah pas. Nah ini kita taruh lagi di tempat asalnya. Terus kita timpa lagi sama mesin. Kalau udah kita akan lakukan pengecekan tombolnya tadi bang. Nah ini soket baterainya kita pasang lagi. Nah ini tombolnya bang ya. Nah ini kita akan coba hidupkan menggunakan tombol yang kita pasang tadi bang. Dan ternyata itu udah bisa, udah aman bang ya. Jadi kita pasang lagi bagian penutup mesinnya. Untuk baut-bautnya juga kita pasang kembali.
Nah ini bagian backdoor bang ya. Jadi untuk bagian backdoor ini kita pasang lagi atau kita rakit lagi bang ya, untuk tombol power dan volumenya bang. Nah itu udah terpasang, lanjut kita pasang lagi untuk bagian konektor fingerprint bang. Nah jadi untuk abang-abang kalau HP-nya belum dimatiin, ini kayak HP yang saya garap ini, kalau seandainya belum dimatiin itu nggak apa-apa bang. Nanti setelah HP-nya hidup tinggal di restart aja bang. Nanti itu untuk fingerprintnya berfungsi kembali bang. Nah ini penutup bagian soket-soketnya bang ya. Jadi kita pasang dulu supaya soketnya nggak bergoyang bang. Nah karena tombol powernya itu lepas-lepas terus bang ya, jadi untuk pemasangannya itu ya HP-nya dulu bang yang diangkat bang, jangan backdoornya yang kita angkat ke HP-nya bang. Nanti nggak selesai itu bang, jatuh terus itu tombolnya bang. Nah ini udah selesai nih bang untuk pemasangannya nih bang. Nah untuk tombol on off nya udah lancar, volumenya lancar. Jadi untuk pemasangan tombol untuk pergantian tombol tadi udah berhasil bang ya. Tapi ini sedikit keras bang ya. Nah jadi untuk tombol powernya ini sedikit nggak presisi bang ya, sama ininya harus sedikit ditekan untuk bagian backdoornya baru dia lancar bang. Nah ini untuk tombol powernya itu masih susah bang ya untuk ditekan. Nih kita bongkar lagi nih bang. Kita lihat ini kesalahan di bagian mana nih bang. Nah jadi setelah dibongkar ternyata di bagian tombol dalam itu nggak ada masalah bang. Jadi masalahnya itu ada di bagian fleksibelnya bang, sama juga di bagian tombolnya itu udah kemakan usia bang ya. Jadi ini mau saya akalin dulu bang ya untuk bagian tombol powernya aja nih bang. Nah jadi untuk abang-abang nih kalau seandainya butuh HP-nya, terus juga mau beli spare partnya itu jauh, abang-abang bisa akalin aja nih bang di bagian tombolnya bang. Nah ini saya gunain yang bekas LCD yang lama tadi bang ya. Nah ini keadaan sudah selesai, udah saya lem. Jadi untuk prosesnya nggak kerekam bang ya. Jadi abang-abang bisa tempel aja kayak gitu, abang-abang presisiin. Untuk lemnya juga saya pakai lem LCD bang, jadi nggak terlalu makan banyak biaya bang ya. Nah setelah dirasa aman, nah untuk tombol powernya tadi udah kita coba kan aman bang ya. Jadi hanya di bagian tombol powernya aja bang yang bermasalah bang. Nah ini kita pasang lagi bang, kita coba dulu bang ya. Nah ini untuk bagian fleksibelnya juga ini kayak kurang rapet bang ya, kurang ke pinggir bang. Nah setelah dirasa aman, udah dirapiin, kita rakit lagi nih bang. Nah itu abang-abang bisa lihat bang ya, jadi untuk di bagian situ ada retak. Nah itu juga berpengaruh sih bang ya. Tapi ini udah kita akalin tadi, jadi nggak bermasalah lagi nih bang tombol powernya bang. Udah aman, ditekan-tekan juga udah aman bang.
Nah itu abang-abang bisa lihat sendiri bang ya, jadi udah aman. Nah setelah pemasangan kita akan melakukan pengeliman LCD bang. Jadi untuk pengeliman LCD itu memang saya sengaja di akhir bang ya. Nah untuk yang saya lepas itu bagian lem untuk fleksibelnya bang. Nah itu abang-abang lepas aja supaya fleksibelnya itu rapat ke bagian LCD bang ya. Nah untuk pengelimannya abang-abang bisa lem jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis bang ya. Untuk lem yang saya pakai itu saya pakai lem T7000 bang. Nah abang-abang bisa hindarin bagian sensor bang ya. Bagian sensor itu yang di bagian atas sebelah kanan tadi bang ya. Nah untuk pengelemannya ini udah selesai, tinggal dikaretin bang. Nah ini abang-abang bisa lihat nih untuk merek OG ini, untuk ketebalannya ini aman sekali bang ya, udah masuk ke bagian frame-nya bang. Jadi kalau abang-abang mau pakai merek OG ini ya silakan bang ya. Tapi kalau ada merek yang lain yang lebih bagus itu lebih saya sarankan bang. Tapi untuk alternatif yang harganya murah ya ini bagus bang ya. Nah untuk sisa-sisa lemnya abang-abang bisa bersihin. Terus untuk penjepit yang saya pakai itu saya pakai penjepit LCD bang. Jadi kalau abang-abang nggak punya, abang-abang bisa karetin aja nih bang. Jadi kalau saya dulu itu dikaretin di bawah 2, di atas 2, di tengah 1. Terus juga biasanya dari atas ke bawah itu 2 bang. Nah ini saya cuman pakai karet 2 sama penjepit LCD nya itu atas sama bawah bang. Nah ini untuk HP-nya udah selesai, saya rasa juga udah aman bang ya. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.